Hai adik-adik semua, jumpa lagi pada pembelajaran matematika. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai ukuran pemusatan data. Berikut ini saya sediakan contoh data tunggal ya. Dimulai dari 2, 5, 6, 8, 9, ini data pertama, data kedua, data ketiga, dan seterusnya sampai data terakhir yang bernilai 8. Oke. Untuk jenis-jenis ukuran pemusatan data, yang pertama adalah disebut sebagai rata-rata hitung ya. Rata-rata. Kalau di matematika, rata-rata itu disimbolkan sebagai X bar seperti ini. Ini X-nya, ini bar. Dibaca rata-rata atau min dalam bahasa Inggris. Sama saja. Rumusnya adalah dihitung dari X pertama, X kedua, sampai X terakhir. X terakhir andaikan banyak datanya ada N, jadi kita simbolkan X terakhir itu bernilai N ya. Kemudian dibagi dengan jumlah datanya alias N. Atau dalam seperti singkatnya saja, untuk total dari banyak data ini kita simbolkan sebagai sigma. Sigma ini seperti X terbalik ya. Jadi tulis sigma, andaikan datanya itu dari data ke I, dimulai dari data pertama, I sama dengan 1, sampai ke N. Simbolkan seperti ini. Dari XI. Ini dibaca data ke I. Ya, I-nya bisa dimulai dari 1 sampai batas terakhirnya adalah N. Dibagi dengan N. Ini hanya simbolis saja. Maksudnya sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI ini maksudnya sama seperti ini ya. X dimulai dari 1, di sini simbolnya I sama dengan 1. Diakhiri sampai X ke N ya, dimana I-nya sini bernilai N seperti itu ya. Supaya tidak bingung, langsung saja untuk X bar. Contoh yang di atas saya kotakkan dulu ya. X bar adalah tinggal dijumlahkan dulu semuanya dari X pertama. Ini disebut sebagai XI ya. XI di mana I-nya bernilai 1. X1 sampai X terakhir yaitu X ke N. Nah, dalam hal ini X ke N-nya ada berapa sih? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh, berarti N-nya bernilai 16. Jadi dimulai dari 2 tambah 5 tambah 6 tambah 6 tambah 8 tambah 9 tambah 3 tambah 9 tambah 5 tambah 7 tambah 2 tambah 3 tambah 7 tambah 4 tambah 8 tambah 8 lagi. Dibagi dengan N-nya. N-nya tadi adalah sebanyak 16 data. Nah, setelah itu kalian bisa tentukan sendiri X bar-nya berarti bernilai berapa dong. Yang di atas totalnya ada berapa? Totalnya ada berapa? 92 ya. Lalu yang di bawah 16. Maka dari itu kita hitung pembagiannya ini sehingga kita dapatkan nanti hasilnya adalah 5,75. Sederhana ya, seperti ini. Oke. Ya, kita lanjut ke bagaimana menghitung modus. Modus itu apa sih maksudnya? Modus itu maksudnya adalah nilai yang paling sering muncul.
muncul. Nah, kalian bisa lihat di sini contoh untuk data tunggalnya, modus ini di sini. Nilai mana sih yang paling sering muncul? Kalau 2 munculnya berapa kali? 1, 2 kali. Kalau 5 munculnya 2 kali juga. 6, 2 kali. Di sini nggak ada lagi ya. 7, 2 kali. 8-nya 1, 2, 3. 3 kali ya. Oke, berarti yang lain gugur. Selama ini angka 8 yang paling sering muncul. Lalu 9-nya ada 2 ya. 3 ada 2 juga. 9 sudah lagi. Oke. 4 cuman sekali. Berarti yang paling banyak data yang bernilai berapa? 8 ya, karena dia paling mendominasi, munculnya paling banyak, yaitu jumlah 3 kali, maka nilai modus untuk data tunggal di atas adalah, modusnya adalah 8. Jadi disingkatnya MO ya, untuk modus. Sesederhana itu saja. Bukan berapa kali dia muncul yang menjadi modus, tapi berapa nilai yang paling sering muncul, yaitu nilai 8. Seperti ini. Ya. Oke, untuk modus sudah. Yang ketiga adalah nilai tengah dari suatu data yang berurutan. Ya. Di sini ada garis bawah nilai tengah dari data yang berurutan. Terkecil sampai terbesar. Nanti ya di garis bawahnya ada berurutan dari kecil ke besar. Untuk data tunggal yang di atas, apa ini sudah berurutan dari data terkecil ke terbesar? Belum ya. Jadi kita harus urutkan dulu data tunggal yang masih acak ini. Dikira-kira nilai yang paling kecil yang mana dulu? Angka 2 ya. Oke, kita urut di sini. 2-nya kita tulis 2. 2-nya ada 2 kali kan? 1. Sorry. Di sini 1, 2. Ya. Lalu ada angka 3, 3-nya berapa kali? 1, 2. Di sini 1, 2. Lalu yang 4 ada 1 ya. 4. Kita tulis sini 4. Lalu angka 5-nya ada berapa kali? 2 kali ya. 1, 2. Lagi, angka 6-nya ada berapa kali? 2 kali ya. 1, 2. Angka 7, 1, 2. Angka 8-nya 3 kali tadi udah kita lihat ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Angka 9 lagi 1, 1, 2. Oke. Nah, ini kelihatannya agak nggak rapi ya, mohon maaf. Jadi kasarnya seperti ini. Ingat, datanya harus kita urutkan dulu, baru kita bisa tahu nilai mediannya. Oke, setelah berurutan seperti ini, pertama-tama kita tentukan dulu letak mediannya di mana. Letak median, misalnya median disingkat sebagai ME saja ya. Letak median itu bisa kalian cari dengan cara jumlah data alias N, kita jumlahkan dengan 1 lalu dibagi dengan 2. Jumlah data yang di sini kita tahu tadi berapa? 16 ya. Dijumlahkan dengan 1 lalu dibagi 2. Penjumlahannya dulu kita utamakan, baru dibagi 2. Lalu berapa? Karena di sini ada tanda kurung ya. Oke.
Berapa jadinya? 17 dibagi 2 berapa? 8,5. Nah, 8,5 bagaimana untuk menghitung data ke-8 lebih lagi setengah? Kita hitung, ini kan berarti data satunya ya. Data pertama, data kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Data ke-8-nya yang ini kan, X ke-8. Data ke-9 adalah yang ini. Nah, sampai yang terakhir ini data ke-16. Kita tahu letak median itu ada di 8,5. Nah, sedangkan di sini kan tidak mungkin ada data ke-8,5. Bagaimana menyikapi yang ini? Caranya menghitung median berarti kita hitung dengan cara data ke-8 yaitu X ke-8 dijumlahkan dengan X ke-9. Kenapa? Karena ini adalah data ke-8 lebih lagi sedikit. Berarti ada di antara data ke-8 dengan data ke-9. Lalu kita bagi dengan 2. Ya. X ke-8-nya bernilai berapa? 6. X ke-9-nya bernilai juga 6 dibagi 2. Hasilnya 12/2 adalah 6. Itulah nilai mediannya. Nih, median itu terletak di sini. Nah, seperti itu. Paham ya? Oke. Ada juga istilah kuartil ya. Kuartil. Kuartil. Kuartil biasanya disingkat sebagai Ki. Ki itu. Jadi kuartil ini adalah maksudnya adalah pembagian data menjadi 4 bagian yang sama besar. 4 bagian yang sama banyak. Jadi data yang sudah diurut dari data terkecil ke besar, kemudian dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak. Ya. Oke, kita salin lagi karena dia harus berurut juga. Kita salin yang tadi ya. Yang data yang sudah berurut 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9. Oke, seperti ini ya. Kuartil. Namanya saya dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak. Kuartil itu berarti maksimalnya ada 3 I-nya ya. Dimulai dari Q1, Q2, Q3. Nah, istilah Q1 sering disebut sebagai kuartil bawah. Kalau Q3 ini disebut sebagai kuartil tengah. Alias nanti Q2 ini senilai juga dengan nilai tengah alias median. Ya. Lalu yang Q3 ini disebut sebagai kuartil atas. Nah, biasanya ada soal nanya, berapakah nilai kuartil bawahnya? Berarti yang dimaksud adalah Q1-nya yang ditanya. Gitu. Jadi istilahnya beda-beda, tapi maksudnya sama. Ya, saya kenalkan istilah-istilah lain supaya kalian tidak asing dulu. Oke, nah lanjut. Karena ini menyangkut data yang harus berurut, maka untuk menghitung masing-masing kuartilnya, kalian harus menentukan dulu letak kuartilnya di mana. Oke, untuk menghitung Q1 kita cari dulu letak Q1-nya. Sebenarnya letak Q ke I bisa kita hitung. Ini saya kasih rumus umumnya dulu ya. Yaitu caranya adalah I
dibagi 4, karena pembagiannya menjadi 4 bagian yang sama banyak, I per 4 dikali N tambah 1. N ini adalah banyak data. Ya. Nah, untuk letak ini saya kasih kotak dulu sebagai rumus umum ya. Letak Q1 dulu, yaitu I-nya bernilai 1 ya, sesuai sama di sini indeksnya adalah di sini Q1. Berarti sini I-nya juga bernilai 1 per 4 kali banyak datanya itu adalah 16 ya di atas ya, tambah 1. Jadilah dia 17 per 4 alias berapa dia? 4,25. Jadi data keempat yang lebih dikit seperti itu. Nah, kita lihat-lihat. Data keempat siapa sih? Data 1, data 2, data 3, data 4. Berarti yang ini ya. Ini data keempat. Dia lebih lagi sedikit, yaitu 0,25. Berarti caranya menghitung Q1 kita hitung dengan menggunakan data keempat dijumlahkan dengan data kelima dibagi 2. Jadi berapa dia? 3 tambah 4 per 2 alias 7 per 2 yaitu 3,5. Inilah nilai Q1 atau kuartil bawahnya. Ya, maksudnya dia ada di data keempat yang lebih sedikit. Ya, di sini. Inilah tempat Q1-nya. Kemudian bagaimana untuk menghitung Q2? Sama, letaknya dulu kita cari. Letak Q2. Dengan cara, karena di sini 2, berarti I-nya adalah 2 per 4 gitu dong. Kali 16 plus 1. Nah, ini alasan kenapa Q2 ini sama seperti median. Kalau ini kita sederhanakan, bukankah 2 per 4 itu sama artinya dengan 1 per 2? Benar ya? 1 per 2. 1 per 2 kali N tambah 1. Nah, itu sama aja dengan yang ini ya. Kita lihat rumus untuk median yang tadi, letaknya sama yaitu N tambah 1 per 2. Sama seperti ini. 1/2 kali N plus 1. Paham ya? Oke. Nanti sini adalah kita hitung bisa 1/2 kali 17. Alias 17 per 2 nilainya adalah 8,5. Ini baru letaknya. Berarti dia ada di data ke-8 yang lebih sedikit. Kita hitung Q2-nya adalah X ke-8 tambah X ke-9 dibagi 2. Siapa X ke-8-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sini ya. Ini X ke-8. Ini X ke-9. Kita jumlahkan 8 plus 8 per 2 alias 8. Bukan 8 per 8 ya. Data ke-8-nya itu bernilai 6. Dan 6 lagi di data ke-9. Jadi 6 tambah 6 per 2 adalah 6. Ini dia. Itu X2. Itu juga untuk letak X3. Berarti kita sesuaikan I-nya bernilai 3. Berarti I di sini adalah 3 per 4 kali 16 tambah 1. Sama dengan 3 per 4 kali 17. Nah, ini apa bisa disederhanakan? Bisa ya, jadi hitung manual. 3 kali 17 dulu adalah 51. Dibagi 4, berapa ya? 12,75, benar ya?
12,75. Berarti untuk menghitung Q3, dia ada di data ke-12 lebih sedikit Q3, X ke-12 tambah X ke-13 dibagi 2. Gimana caranya? X ke-12 siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, kebetulan dia sama lagi, 12 dan 13-nya yaitu sama-sama 8 ya. Kita jumlahkan di sini. Jadilah dia 16/2 alias 8. Inilah nilai kuartil atasnya alias Q3. Ya. Sangat mudah bukan untuk menghitung rata-rata suatu data tunggal, nilai tengahnya atau mediannya, kemudian modusnya, atau tentang kuartilnya, kuartil 1, 2, dan 3. Ya, sangat gampang ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan.